Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menggelar patroli berskala besar. Patroli digelar guna memantau dan menjaga situasi di Jakarta tetap kondusif. Petugas kepolisian menggelar patroli bersama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan Jakarta secara bersama-sama. Sebanyak 350 personil polisi melakukan patroli dan patroli juga akan dilakukan dalam skala kecil hingga di kawasan gang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Wenda Nura. Wenda, apa saja yang dilakukan petugas dalam patroli keliling wilayah Jakarta malam ini? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Polda Metro Jaya baru saja selesai menggelar patroli besar-besaran yang tentunya ditujukan untuk menyisir seluruh bagian dari DKI Jakarta untuk memastikan keamanan Jakarta pasca demo yang terjadi beberapa hari belakang ini. Dan saat ini saya sudah selesai, tadi juga kami sempat bersama tim mengikuti patroli besar-besaran yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan saat ini patroli memang sudah selesai dilaksanakan. Saat ini kami sudah kembali ke Polda Metro Jaya dan bisa dilihat beginilah di belakang saya ini adalah pasukan yang tadi mengikuti patroli besar-besaran, yang mana patroli besar-besaran ini diikuti oleh 350 personil yang terbagi dalam 2 tim. Yang mana tadi tim pertama ini ditugaskan untuk menyisir ke bagian Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan sebagian Jakarta Pusat. Sedangkan untuk tim 2 ini ditugaskan untuk menyisir sebagian Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Selatan. Dan bisa dilihat di belakang saya ini adalah pasukan yang tadi mengikuti patroli besar-besaran yang berada di tim 2. Oke, halo, selamat malam Bang. Izin dengan Abang siapa? Dengan Baratu Anak Agung Gede Bagus. Oke. Abang, gimana tadi, apa aja sih yang dilakukan selama patroli tadi dan bagaimana hasil dari patrolinya? Yang kita lakukan tadi itu untuk mengecek situasi yang kemarin sempat konflik, yang sempat ada demo-demo besar-besaran, dan situasinya cukup kondusif, aman dan terkendali. Baik, terima kasih Bang. Selamat melanjutkan tugas kembali. Ya begitu Davi dan juga pemirsa, jadi memang patroli besar-besaran ini dilakukan kurang lebih sejak pukul 15.30 tadi dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam 30 menit. Dan tadi kami mengikuti menyusur ke daerah Jakarta Barat, Jakarta Selatan sebelum akhirnya kembali ke Polda. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, bahwa Jakarta saat ini memang sudah kondusif. Tadi patroli juga berlangsung dengan lancar, dan tentunya patroli ini sudah dilakukan selama 2 hari, yang mana pada hari kemarin, hari Minggu sore kemarin ini dilakukan pelepasan di Monas. Pada hari ini tadi melakukan pelepasan di Polda Metro Jaya dan berakhir di Polda Metro Jaya juga. Dan kembali kami informasikan bahwa sesuai dengan hasil patroli pada sore hari ini, Jakarta sudah kembali kondusif dan patroli besar-besaran berlangsung dengan lancar. Terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung pasca mengikuti patroli berskala besar yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya keliling Jakarta. Terima kasih Wenda, selamat malam, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di depan Gedung DPR RI Jakarta dan Ervan David di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore Indra, selamat sore Ervan. Kita ke Indra terlebih dahulu. Indra, seperti apa situasi di depan gedung DPR malam ini? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di depan gedung DPR RI saat ini sudah terpantau amat kondusif sekali, Davi. Dan tadi memang kalau kita bisa informasikan pada pukul 13.01 siang tadi disempat masa aksi melakukan aksi demonstrasi, yang mana ini dari gabungan dari mahasiswa di Jakarta khususnya. Dan namun memang untuk aksi pada siang hari tadi hingga sore hari tadi ini memang sudah terorganisir Davi, dan juga sudah mendapatkan izin, dan memang mereka hanya menyampaikan orasi, melampaikan aspirasi di depan gedung DPR RI, dan tidak ada aksi anarkis dan ataupun represif begitu. Dan hingga tadi kami pantau pada pukul 6 sore ataupun 18 tadi sore, ini benar-benar masa aksi dari mahasiswa ini bubar dengan perlahan secara tertib, Davi, sehingga
tidak ada kerusuhan ataupun juga hal-hal tidak diinginkan kembali terjadi, Davi. Dan kalau dapat kami informasikan juga tadi, Davi, sebelah kiri saya ataupun kanan televisi Anda ini tadi jalan sempat ditutup sementara, Davi. Dan tadi hanya satu jalur busway saja, namun saat ini sudah dibuka keseluruhan dikarenakan memang situasi sudah sangat kondusif. Untuk terkait sampah-sampah pasca aksi demonstrasi tadi yang bersifat tertib sekali, ini sampah-sampah juga sudah dibersihkan oleh pihak PPSU, dan kami juga melihat aksi-aksi vandalisme yang demo-demo kemarin yang kita ketahui yang cukup ricuh, ini aksi vandalisme juga sudah mulai dicat ulang begitu sehingga sudah terlihat rapi untuk di depan gedung DPR Jakarta. Dan kalau kita ketahui juga, Davi dan juga pemirsa, bahwa memang untuk mengantisipasi aksi demonstrasi, Polda Metro Jaya ini bekerjasama dengan Kodam Jaya ini melakukan aksi patroli setiap harinya, Davi, untuk menghindari kericuhan ataupun orang-orang yang berkumpul ini langsung ditegur begitu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti yang kita ketahui beberapa hari kemarin, Davi. Dan setidaknya Polda Metro Jaya ini bekerjasama dengan 13 Polres ini menelisir di setiap kota di Jakarta di bawah naungan Polda Metro Jaya dengan mengerahkan pasukan sebanyak 324 personil guna untuk memastikan di bawah naungan wilayah keamanan Polda Metro Jaya ini aman dan terkendali, Davi. Hingga sampai saat ini situasi terkini sangat kondusif sekali, Davi, dan kami juga memantau di Jakarta ini memang sudah terpantau kondusif dan tidak ada sifat aksi demonstrasi yang kembali dilanjutkan. Dan hal ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk memastikan setiap wilayah Jakarta, khususnya Jabodetabek, ini aman dan terkendali sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dengan aman juga serta nyaman, Davi. Demikian, Davi, kembali ke Anda. Baik, dari depan gedung DPR RI Jakarta, kita menuju ke Bandung, Jawa Barat. Ervan, seperti apa situasinya di sana, Ervan? Ya, selamat malam, Davi dan juga pemirsa. Aksi yang dikenal yang menggelar aksi berhasil dibubarkan oleh petugas kepolisian di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan tadi pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil memaksa masa aksi bubar, dan meski demikian pembubaran tersebut juga diwarnai warga yang ikut panik akibat nekat untuk melihat aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Kericuhan juga tak terhindarkan setelah merasa berlarian ke arah Jalan Banda, dan tak selang lama petugas kepolisian juga mengejar masa aksi ke arah Jalan Banda. Beberapa masa aksi juga diamankan oleh petugas, dan dapat diperlihatkan untuk saat ini pemirsa dan juga Davi, situasi jalan Kota Bandung sudah mulai lenggang dan lancar oleh pengendara dan juga para pejalan kaki, di mana saat ini untuk kawasan jalan DPRD, sekitar DPRD dan juga gedung sate sudah mulai kondusif dari masa aksi yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat yang di sekitar DPRD dan juga gedung sate untuk tidak ikut menonton saat pelaksanaan aksi demonstrasi, mengingat akan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kepada warga sekitar DPRD dan gedung sate. Demikian, David. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari depan gedung DPRD Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Indra Setiabudi dari depan gedung DPR RI Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak hanya di Jakarta, ratusan mahasiswa di Gorontalo juga menggelar unjuk rasa. Ratusan mahasiswa kompak menggunakan seragam hitam dan alma mater kampusnya. Mereka menggelar aksi di Bundaran Saronde, Kota Gorontalo. Dalam aksi ini mereka menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya meminta menteri yang bermasalah dicopot dan menuntut DPRD Gorontalo memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Massa juga memblokade jalur Simpang 5 Gorontalo. Akibatnya arus lalu lintas lumpuh.
Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana unjuk rasa di Gorontalo, kami sudah tergabung dengan Nur Faizi Lahasan di sana. Selamat malam, Nur Faizi. Hingga saat ini, apakah massa atau mahasiswa masih memadati Bundaran Saronde? Ya, terima kasih rekan Davi. Saat ini saya tengah berada di depan kampus Universitas Negeri Gorontalo, di mana masih terlihat beberapa mahasiswa yang sudah beristirahat tadi pasca ricuh dengan polisi. Kericuhan sendiri terjadi sekitar pukul 18 sore tadi, di mana mahasiswa menuntut Gubernur, Kapolda, dan juga Ketua DPRD untuk hadir menemui mahasiswa, namun tidak juga ketiga pimpinan itu tidak juga menemui mahasiswa, sehingga terjadi kericuhan dan berhasil dipukul mundur oleh polisi. Baik, Nur Faizi, apa yang menjadi awal mula mahasiswa bentrok dengan polisi di sana? Jadi tadi itu sekitar pukul 18, polisi sudah menghimbau agar mahasiswa untuk membubarkan diri, namun mahasiswa masih tetap bertahan dan sudah juga mulai melakukan pembakaran sejumlah pembatas jalan, sehingga polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dengan memukul mundur para pendemo. Baik, apakah peserta aksi pada hari ini seluruhnya adalah mahasiswa atau ada kelompok lain yang ikut aksi? Sesuai informasi yang saya dapatkan, peserta demo ini hanya berasal dari gabungan organisasi mahasiswa yang ada di Gorontalo. Tidak ada, kami melihat ada gabungan dari ojol maupun masyarakat sekitar. Baik. Kalau tidak salah tadi kami dapat informasi sempat terjadi penutupan jalan di sana, betul? Ya, betul, polisi melakukan penutupan di sejumlah ruas jalan John Aryo Katili yang menjadi pusat tempat mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa. Baik, dalam proses penyampaian aspirasinya tadi, aspirasi mahasiswa diterima oleh DPRD atau gubernur di sana? Sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh mahasiswa, baik gubernur maupun ketua DPRD dan Kapolda tidak menemui masa aksi. Baik, Nur Faizi, terakhir, informasi yang Anda dapatkan, apakah mahasiswa akan kembali berunjuk rasa besok atau seperti apa? Sesuai informasi yang saya dapatkan, mahasiswa masih akan terus melakukan gelombang unjuk rasa, mengingat tuntutan mereka hingga saat ini masih belum dipenuhi oleh pemerintah. Baik, Nur Faizi, bisakah Anda perlihatkan kepada kami dampak dari bentrokan atau ricuh yang tadi sempat terjadi di sekitar Anda, bagaimana aktivitas di sana? Aktivitas saat ini sudah berlangsung normal, masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali. Baik, terima kasih Nur Faizi Lahasan melaporkan langsung dari depan Universitas Negeri Gorontalo.